Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Mizan Arman. Dan dalam kesempatan kali ini gue akan membawakan cerita pendakian. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik selalu dan dilancarkan rezekinya dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Pendakian Terakhir, karya mamahnya Bilal. Siapa, Nay? Tanya Dimas. Biasa nyokap, nanyain nyampe mana. Balas Naya. Gadis bermata bulat itu barusan terlihat berbincang dengan seseorang di seberang telepon dengan wajah yang ditekuk. Cie, anak mami dapat telepon terus. Selorok Azam yang mendapat cubitan langsung dari Naya. Mendingan gue ya ditanyain terus, berarti orang tua gue itu perhatian, daripada elo gak dianggap. Cebik Naya sembari menjulurkan lidah. Hal itu malah mengundang gelak tawa lainnya. Kalian semua sudah siap? Tanya Dimas kepada keempat temannya termasuk aku. Sebelum melakukan pendakian, Dimas selaku ketua tim memimpin doa. Kami berlima hari ini akan melakukan pendakian menuju Gunung Selamet melalui akses via Bambangan. Dimas sudah berkali-kali mendaki gunung dan tahu seluk-beluk pendakian. Oleh karenanya, Dimas kami angkat jadi ketua regu, sekaligus penunjuk arah untuk kami yang terdiri dari Azam, Naya, Bimo, dan yang terakhir adalah aku, Melani. Selesai berdoa, kami pun memulai perjalanan. Persiapan selama perjalanan pun sudah tersimpan rapi di keril masing-masing. Aku sendiri masih pemula. Aku dan ketiga teman lainnya terkecuali Dimas adalah teman sekelas di SMA. Saat liburan sekolah tiba, Azam mengajak kami untuk melakukan pendakian. Sebagai anak remaja, tentunya hal tersebut menjadi sebuah ide cemerlang. Bosan dengan hiruk-pikuk perkotaan, kami memilih mendaki sebagai alternatif lain. Back to nature menjadi pilihan kami. Selaku penunjuk arah, Dimas yang tak lain masih saudara Azam nampak memimpin perjalanan. Kami berlima berjalan beriringan. Naya berada di urutan kedua, diikuti oleh Bimo, lalu aku, terakhir Azam, tepat di belakangku. Kami berlima berangkat jam 6 pagi. 2 jam berlalu, sinar matahari mulai nampak dari celah pepohonan. Sepanjang perjalanan kami masih disuguhkan dengan pemandangan ladang warga setempat. Jalan yang kami lalui pun masih jalan setapak. Kurang lebih setengah jam kemudian, kami tiba di pos pertama dan langsung beristirahat. Dimas terlihat menghidupkan sebatang rokok. Bimo dan Naya terlihat tengah menikmati cemilan yang mereka bawa. Sedangkan aku sendiri sibuk memijat kedua kakiku yang terasa pegal. Sedangkan Azam terlihat bersandar pada keril yang dia bawa sambil rebahan di atas tanah. Capek? Tanya Dimas. Aku mengangguk sembari tersenyum. Ini belum seberapa loh. Di depan sana jalannya lebih ekstrim. Yakin mau lanjut? Paparnya lagi. Yakin dong, asal jalannya nggak cepet-cepet, ucapku. Keinginanku mendaki menuju Gunung Selamet sangat menggebu. Saat pertama kali Azam menawarkan, orang yang pertama kali menyetujuinya adalah aku. Barulah yang lainnya. Entah mengapa jiwaku seperti terpanggil saat mendengar nama gunung tersebut. Dimas akhirnya duduk tepat di sampingku. Semenjak pertama kali bertemu, Dimas memang sedikit aktif mendekatiku. Entah aku yang kegeeran,
Atau memang begitu sikapnya kepada setiap perempuan? Tenang saja, nanti kita akan memilih jalur cepat untuk sampai menuju puncak. Ucapan Dimas berhasil membuatku menautkan kedua alis. Setelah dirasa cukup menambah tenaga, Dimas pun mengajak untuk melanjutkan perjalanan. Petualangan pun dimulai. Jalanan yang kami lalui sudah mulai berupa tanjakan. Semakin naik, trek yang kami lalui semakin sulit. Aku pun hampir kesulitan untuk menyamai langkah lainnya. Nafasku sudah mulai tersengal karena jalur kedepannya semakin ekstrim. Tempat aku berpijak tak lain adalah bebatuan. Kiri dan kanan adalah semak belukar. Aku masih mengira jalur yang kami lalui adalah jalur yang sering digunakan pendaki lainnya. Meskipun hatiku merasa sedikit aneh dengan kondisi jalanan yang sangat curam. Tapi melihat yang lainnya seperti menikmati perjalanan, apalagi Bimo yang tak hentinya bersenandung lagu dangdut, membuat kami sedikit terhibur. Azam yang berada di belakangku terus memberi semangat. Samar-samar Dimas memberi komando dari arah depan agar tetap merapatkan jarak supaya tidak tertinggal. Mei, kalau capek istirahat dulu. Aku menoleh ke arah sumber suara. Nampak Azam sudah berdiri tepat di belakang tubuhku. Aku pun langsung mengangguk dan tanpa aba-aba langsung duduk di atas akar pohon yang berada tepat di sampingku. Betapa terkejutnya aku saat mengedarkan pandangan ke sekeliling. Pantas saja jalanannya terjal. Ternyata yang menjadi tempat aku berpijak sebuah tebing curam. Aku bergidik ngeri saat melihat ke arah bawah, di mana jalan yang sudah aku lalui beberapa saat lalu. Zam, kamu yakin kita lewat jalan yang benar? Mendapat pertanyaan dariku, Azam langsung belingsatan. Benar kok, Dimas udah berpengalaman. Dia berkali-kali naik turun gunung lewat sini kok. Jawaban dari Azam tidak membuat hatiku lega karena raut wajahnya sendiri terlihat gugup. Mei, ada yang mau gue omongin, ucap Azam. Azam langsung duduk tepat di sampingku. Tiba-tiba tangannya menggenggam erat tanganku. Aku sedikit terkejut dengan tingkahnya. Tetapi hatiku sedikit menghangat, apalagi berada sedekat ini dengan Azam. Jujur saja, selama setahun ke belakang, aku memiliki ketertarikan kepadanya. Azam yang mempunyai prestasi yang bagus di sekolah, membuatku terpesona akan sikapnya. Mei, hatiku berdebar tak karuan, apalagi saat tatapan dari Azam membuatku terlena. Woi, lanjut! Teriak Bimo dari arah atas. Kami berdua langsung terkejut. Ternyata Bimo sudah berada jauh dari kami berdua. Dari arah atas terlihat dirinya melambaikan tangan. Bim, tungguin! Teriakku. Ayo Zam, kita udah jauh tertinggal. Aku hendak berdiri, tapi tiba-tiba saja Azam menarik tanganku lagi. Sebentar Mei, ada yang mau gue omongin, sentak Azam dengan nada tinggi. Entah kenapa aku sedikit risih dengan nada bicaranya. Ngomongnya sambil jalan aja yuk, kita udah tertinggal. Sedetik kemudian Azam tidak melepaskan genggaman tangannya. Aku langsung menepis tangan Azam. Namun genggaman tangan itu terasa semakin erat. Zam, ayo, lirihku. Dengerin gue ngomong bisa nggak? Ucapnya lirih. Aku yang melihat raut wajah Azam yang sendu langsung luluh seketika. Iya gue dengerin tapi sambil jalan. Azam mendengus. Akhirnya dia berdiri tapi genggaman tangannya tak kunjung dia lepas.
Tubuhnya yang tinggi membuat aku sedikit mendongak ke atas untuk melihat wajahnya. Sejurus kemudian Azam terlihat membuang nafas kasar. Hal itu tidak luput dari penglihatanku yang sedari tadi terus memperhatikan dirinya. "Zam, ayo." "Mei, gue sayang sama lo lebih dari sekedar temen." Aku langsung terdiam. Jujur hatiku membuncah saat mendengar pernyataan dari Azam. Bagaimana tidak, laki-laki yang memang aku suka ternyata memiliki perasaan yang sama. Siapa yang tidak bahagia? "Gue sengaja ngajak lo naik gunung cuma buat ini. Tadinya gue mau bilang ini saat di puncak nanti, tapi..." Azam maju beberapa langkah hingga jarak di antara kami berdua sudah sangat dekat. Bahkan hembusan nafas Azam sangat terasa menerpa wajahku. Aku terlena dengan ucapan Azam, hingga kami berdua sudah mengikis jarak satu sama lainnya. Semakin dekat dan... "Woi!" Sebuah teriakan membuat kami terkejut bersamaan. Refleks aku mundur beberapa langkah. Tapi naas, tempatku berpijak adalah sebuah batu yang tiba-tiba saja bergerak. Batu yang menjadi tempatku berpijak langsung jatuh. Aku yang tidak bisa menguasai keseimbangan pun ikut terhempas. Aku masih bisa mengingat tangan Azam mencekal kuat tanganku. Sejurus kemudian tangan itu pun terlepas bersamaan dengan tubuhku yang terperosok ke bawah jurang. "Mah, kalau aku mendaki gunung boleh nggak?" tanyaku pagi itu. "Nggak boleh," sentak Mama. Aku yang tengah menyantap sarapan saat itu sedikit terkejut karena nada bicara Mama lumayan tinggi, berbeda dari biasanya. Wanita bernama Lani tersebut akhirnya mendekat dan duduk di sampingku. Mama masih terlihat cantik di usianya. Kedua matanya sipit, kulitnya pun putih bersih. Memang Mama memiliki keturunan darah Tionghoa. Para tetangga kerap memanggilnya Cici, sapaan untuk wanita Cina. Tapi sayangnya, kami berdua terlihat berbeda, meskipun wajah kami hampir memiliki kesamaan. Postur tubuh kami berdua sangat berbeda jauh. Mama bertubuh langsing dan tinggi semampai, sedangkan aku sebaliknya. Tinggiku hanya 150 cm dengan bobot tubuh 65 kg. Itu pun kadang naik pas weekend tiba. "Kenapa, Mah? Bukannya dulu juga Mama pernah mendaki?" "Sekali Mama bilang gak boleh ya gak boleh, Mei." Kata-kata itu terus terngiang di telingaku. Kilasan kejadian sarapan pagi terakhirku bersama Mama terus berputar di otak. Seketika aku mengerjapkan mata yang terasa berat. Sakit di sekujur tubuh membuatku enggan untuk bergerak. "Bangun, woi, bangun." Samar terdengar suara laki-laki di dekatku. Apakah dia malaikat maut? Aku ingat betul insiden tadi saat tubuhku terperosok ke dalam jurang yang sangat dalam. Aku terhempas dan sekaligus terbentur dedahanan pohon dan batu yang sangat curam. Berkali-kali tubuhku ini tersentak. Mungkin inilah nasib yang harus aku terima, sebuah kematian mungkin. "Bangun!" Teriakan itu sangat memekakan telinga. Sejurus kemudian mataku terbuka. Aku bisa melihat ke atas. Hanya ada langit di angkasa, dihiasi lebatnya pepohonan. Suara gemericik air terdengar begitu jelas oleh pendengaran. "Dasar bocah, bangun!" Aku terkejut saat sesosok tubuh tinggi tegap berdiri di hadapanku. Jika dia malaikat maut, kenapa pakaiannya seperti seorang pendaki? Dia menghampiriku lebih dekat hingga aku bisa dengan jelas mengamati wajahnya. Tampan, laki-laki ini memiliki wajah yang enak dipandang lama-lama. Dirinya memiliki hidung yang mancung dengan rahang yang tegas.
Bulu-bulu tipis terlihat jelas di area dagunya. Kulitnya khas orang Jawa. Secara sekilas laki-laki ini terlihat resik. Dia menggunakan jaket berwarna merah dan celana pendek selutut. Sepatu yang ia kenakan sudah terlihat usang dan kotor, tapi hal itu tidak menurunkan ketampanannya sedikit pun. Bangun, kita harus cepat keluar dari sini. Kalau tidak, kamu mau dimangsa hewan buas. Aku melongo dibuatnya. Bukan, dia ternyata bukan malaikat maut seperti yang aku kira. Itu tandanya aku masih hidup. Tolong, ucapku terbata. Terlihat dia mendengus. Bukannya membantuku untuk bangun, malahan dia duduk tepat di sampingku, kemudian menyalakan sebatang rokok kretek. Hei, ini orang kok nggak peka banget ya? Padahal jelas kondisiku saat ini penuh dengan luka. Bangun saja, obati lukamu, lalu kita pergi. Perlahan aku mencoba untuk bangun. Seluruh tubuhku terasa sangat nyeri, apalagi di bagian kaki. Saat berhasil duduk, aku mengamati bajuku yang penuh dengan sobekan. Pastinya terdapat beberapa luka di sana. Yang menjadi pusat perhatianku yaitu sebuah luka yang berada di daerah paha. Luka menganga sebesar telapak tangan, entah itu bekas goresan atau benturan yang jelas darah segar masih keluar dari sana. Mama, lirikku dengan mata berkaca. Gak usah cengeng, cepat obati sendiri. Buka ransel kamu, pakai obat yang ada. Laki-laki tersebut sama sekali tidak menghiraukan tangisanku. Beberapa saat aku hanya terdiam, begitupun dirinya yang masih menikmati sebatang rokok yang terus dia hisap. Asap rokok tersebut melambung di udara. Aku kesal sendiri, tidakkah dia iba dengan keadaanku yang kepayahan? Ya sudah, kalau mau terus nangis aku mau pergi. Sebentar lagi gelap, pasti banyak hewan buas yang akan datang ke sini. Ular, harimau, Iya, tunggu sebentar. Aku langsung membuka ransel yang masih tersampir di punggungku. Tapi sialnya, ransel ini hanya berisi cemilan, skincare, dan pakaian ganti. Heh, kamu mau mendaki apa piknik, hah? Obat P3K saja tidak ada, dasar. Aku menangis sesenggukan. Mungkin ini yang disebut kualat saat menantang perkataan orang tua. Kenapa juga aku sampai lupa tidak membawa obat? Betadin saja tidak ada. Aku terus merutuki diri sendiri. Terus saja menangis. Kamu pikir dengan menangis lukamu bisa sembuh, hah? Lain kali obat P3K harus selalu ada di ranselmu. Kamu pikir cemilan ini bisa ngobatin luka? Atau peralatan makeup ini bisa jadi alat pertolongan pertama? Terus saja marah-marah. Marah saja sepuasnya, balasku. Terlihat dia menggusar rambutnya saat mendengar ucapanku. Kamu mau pulang? Tanyanya yang langsung mendapat anggukan dari kepalaku. Tepat di sampingmu ada dedaunan. Petiklah beberapa helai. Atau cari batang yang agak besar. Ambil getahnya. Yang ini, tunjukku pada rumput liar yang berada tepat di sampingku. Berhubungan batang daunnya masih sangat kecil, aku berinisiatif memetik daunnya saja. Tumbuklah, titah laki-laki itu. Kedua alisku langsung bertaut. Tumbuk pakai apa? Tanyaku. Laki-laki itu terlihat membuang nafas kasar. Pakai jidatmu, masih nanya lagi. Ya ampun, ini laki-laki gak ada manis-manisnya sama sekali. Orang nanya baik-baik juga. Laki-laki itu terus mengamati gerak-geriku.
Aku bisa melihat wajahnya terlihat kesal. Samar terdengar dia berbicara dalam bahasa lain. Tapi masa bodoh. Yang penting dia masih ada di sini. Paling tidak ada yang menemaniku di tengah hutan yang baru aku jelajahi. Selesai, ucapku, saat dedaunan tersebut berhasil aku tumbuk menggunakan batu. Lagi-lagi dia hanya mendengus. Taruh di atas luka kamu. Itu hanya goresan, bukan luka dalam. Setelahnya balut pakai kain supaya daun tersebut langsung meresap ke lukanya. Aku pun mengangguk paham. Tapi dari mana aku bisa membalut luka ini dengan kain? Sedangkan di tas ransel ini hanya ada pakaian ganti. Itu pun beberapa kaos dan celana plus pakaian dalam. Kenapa lagi? Balutnya pakai apa ya? Dia berdiri langsung menghentakkan kakinya kesal. Sebelumnya dia mendelik ke arahku. Kami berdua saling menatap. Aku langsung kikuk mendapat tatapan mata setajam elang. Perlahan dia melepaskan ikat kepalanya. Sebuah kain berwarna abu tua dengan corak batik ia serahkan kepadaku. Waktu kita tidak banyak, cepat tutupi lukamu. Mendengar perintahnya, aku pun bergegas membalut luka ini. Sangat perih sekali saat daun tersebut menyentuh kulit, tapi sekuat mungkin rasa sakit ini aku tahan. Cepat, kita harus lari, ucapnya. Aku tersentak saat beberapa burung liar tiba-tiba saja berterbangan ke angkasa. Sepertinya aktivitas mereka yang tengah bertengger di pepohonan terusik. Entah apa itu. Semak belukar yang berada di seberang kami berdua tiba-tiba saja bergoyang. Ayo lari, ucap laki-laki itu seraya menarik tanganku. Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, kamu tidak akan pernah memilikinya. Jika kamu tidak pernah bertanya, jawabannya akan selalu tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan selalu berada di tempat yang sama. Lari, lebih cepat lagi. Entah sudah berapa jauh aku berlari melewati semak belukar yang tingginya hampir sama dengan orang dewasa. Laki-laki itu terus berlari kencang dengan tangan yang masih memegang erat tanganku. Aku bisa melihat ke depan betapa rimbunnya semak yang aku lalui. Tapi anehnya, semak itu seperti jalanan biasa, tak sedikit pun aku kesusahan untuk melewatinya. Luka di sekujur tubuh ini rasanya seperti menghilang. Aku berlari sekuat tenaga yang aku miliki. Yang aku tahu di belakang sana ada bahaya yang tengah mengintai. Hingga akhirnya nafas ini sudah tidak beraturan sampai aku kesulitan untuk bernafas. Bang, stop, ucapku. Genggaman tangan itu akhirnya terlepas seiring dengan kebas yang aku rasakan di bagian telapak tangan karena tangan laki-laki itu terasa dingin sekali. Aku terdiam sembari mengatur nafas. Barulah beberapa detik kemudian aku kembali merasakan sakit di sekujur tubuh ini, apalagi di bagian kaki. Aneh memang, saat tadi berlari tubuh ini tak merasa sakit sedikit pun. Atau itu karena efek ketakutan? Mungkin saja. Sudah mau gelap, kamu bawa alat penerangan. Aku menggelengkan kepala. Apa tadi dia lupa dengan isi ransel yang aku bawa? Laki-laki itu pun terdiam, sembari mengedarkan pandangan ke sekeliling. Ayo jalan lagi, tempat ini masih tidak aman untuk dijadikan tempat berkemah. Jalan aja ya bang, jangan lari, aku udah... Belum selesai aku berbicara, tubuh itu hampir saja menghilang di balik semak belukar. Menyebalkan memang. Akhirnya aku pun berlari kembali menyusul dirinya yang sudah berjalan lebih dahulu.
Sampailah kami berdua di tempat yang tidak terlalu rimbun. Tanahnya pun cukup landai, dan sepertinya tempat ini pernah digunakan sebagai tempat peristirahatan karena ada bekas api unggun dengan arang yang tersisa. Tapi itu pun sepertinya sudah lama. Kalau mau berkemah, carilah tanah dengan kontur yang datar. Hindari area dasar lembah atau ngarai, karena saat malam suhu di sana bisa sangat dingin, ucapnya santai. Demi mencairkan suasana, aku pun mencoba mengajaknya mengobrol sambil duduk rebahan. Baru saja aku mempersiapkan obrolan untuk kami berdua, lagi-lagi dia membentak. "Heh, malah duduk, bukannya bikin api unggun? Kamu mau gelap-gelapan di sini tanpa penerangan sedikit pun? Apa isi ransel kamu ada yang bisa digunakan sebagai penerangan? Hah? Bikin api unggun? Caranya? Makanya sekolah itu yang bener, bikin api unggun aja nggak bisa." "Ya gimana? Orang beneran kok nggak bisa?" Laki-laki itu kembali membuang nafas kasar. "Ya sudah, kumpulin kayu-kayu kering," ucapnya pelan, tapi aku masih bisa mendengar jelas. Aku pun bergegas mengumpulkan ranting-ranting kering yang berceceran di sekelilingku. Sedangkan dia bukannya ikut membantu, malah dia mematung sembari bersedekap. "Sabar, Mei, sabar. Begini kalau kualat sama orang tua." Beberapa menit kemudian, aku sudah mengumpulkan kayu bakar. "Segini cukup nggak, Bang?" Laki-laki itu menjawab hanya mengangkat kedua bahunya. "Sabar, Mei, sabar. Oh ya, nyalain apinya. Cari batang kayu yang agak runcing, taruh di atas batang kayu yang agak besar sebagai alas. Kemudian geseklah, taruh rumput kering di sisinya sampai gesekan tersebut nantinya mengeluarkan percikan api. Itu namanya teknik hand drill." Kayak di zaman purbakala banget gak sih? Nyalain api mesti digesek-gesek begini. Kalau sekarang ngerasa nyesel banget gak pernah ikut ekskul pramuka, coba aja dulu rajin, pasti hal kayak gini udah fasih. Percuma mau nyesel sekarang juga, gara-gara gak pernah ikut ekskul pramuka. Sekarang mending fokus nyalain apinya. "Dih, itu orang kok bisa tahu? Perasaan tadi aku cuma ngomong di dalam hati. Atau jangan-jangan dia ini bisa membaca pikiran orang lain? Bisa malu dong. Tadi aku sempat ngata-ngatain dia." Aku terus melakukan instruksi yang dia berikan. Dengan susah payah mencoba menghidupkan api tanpa bantuan sebuah pemantik atau korek. Lama, sudah hampir 1 jam terlewati, namun api tak kunjung menyala. Yang ada, tanganku sampai perih karena menggesekkan batang kayu. "Coba lebih fokus lagi," ucapnya. Aku mendengus. Laki-laki itu tidak ada niatan untuk membantu sama sekali, pikirku. Padahal ini kan tugasnya laki-laki. "Heh, jangan menggerutu saja. Hal seperti ini juga harus bisa dilakukan seorang perempuan. Tugas saya hanya memberi petunjuk, selebihnya kamu yang melakukannya." Dek, lagi-lagi dia bisa menebak isi kepalaku. Aku jadi bergidik ngeri. Akhirnya aku mengulang kembali, namun hasilnya tetap nihil. Mencoba lagi dan akhirnya percikan api pun muncul dan menyambar dedaunan yang kering. Akhirnya berhasil juga. Aku bersorak heboh, merasa bangga dengan hasil pekerjaanku. Dan saat aku mendongakkan kepala, betapa terkejutnya melihat laki-laki itu tengah kembali menghisap sebatang rokok. "What? Jadi ngapain aku capek-capek menghidupin api, sedangkan dia sendiri punya korek?" Laki-laki itu sempat menahan tawa. "Hitung-hitung belajar," seloroknya. Malam pun tiba. Kami berdua masih saling diam. Sungguh aku masih kesal dengan insiden sore tadi.
Tanganku saja masih terasa kebas, bisa-bisanya dia mengerjaiku. Tapi ada kebanggaan tersendiri saat aku melihat api unggun yang berkobar di depan mataku. Pencapaian yang membanggakan, di mana seorang Melani, si anak rumahan, bisa menghidupkan api unggun tanpa bantuan korek api. Udara dingin malam semakin menusuk tulang belulang. Belum pakaianku yang tidak terlalu rapat karena beberapa bagian terdapat sobekan. Aku sengaja mendekatkan tubuh ini demi menghangatkan tubuh ke depan api unggun. Kami duduk saling berhadapan. Laki-laki itu duduk santai dengan menjadikan kerilnya sebagai sandaran. Sebatang rokok masih dia hisap. Entah dia memang memiliki stok banyak rokok atau mungkin rokok tersebut nggak habis-habis. Intinya dari sore dia terlihat asik dengan aktivitas tersebut. Jangan ngeliatin terus, mending tidur. Besok pagi siapin tenaga lebih. Perjalanan masih sangat jauh. Oh iya bang, sebelumnya aku boleh tahu nggak nama abang siapa? Hening, tak ada jawaban. Dia tidak menanggapi pertanyaan yang aku berikan. Sesekali dia menghisap kembali rokoknya dengan mata yang terpejam. Sabar Mei, sabar. Abang asli mana? Terus kok bisa nemuin aku? Abang sendiri tujuannya? Tidak usah banyak tanya. Dan jangan mau tahu urusan orang lain lebih dalam. Masalah nama, lihatlah di sisi kain yang kamu pakai. Tidurlah. Aku pun langsung menelisik di mana kain tersebut terikat di bagian pahaku. Di bagian sisi memang tertulis huruf kecil namun sudah samar. Arga di ta. Beberapa huruf tidak jelas terlihat. Bang, ini? Saat aku bertanya lagi, laki-laki yang bernama Arga itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Kemana perginya dia? Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling yang nyaris sangat gelap. Cahaya terang hanya berasal dari api unggun. Tega sekali dia pergi tanpa berpamitan, lirihku. Akhirnya tidak ada cara lain selain merebahkan tubuh ini. Tanpa ada tikar apalagi tenda. Hanya beralaskan tanah bernaungkan langit. Tidak pernah terfikirkan olehku berada dalam situasi seperti sekarang. Tiba-tiba saja aku merindukan orang rumah sampai tak terasa air mataku sudah jatuh berlinangan. Mama, Papa, Mei pengen pulang. Sinar matahari menyusup di balik pepohonan. Samar-samar terdengar suara burung berkicauan. Suasana yang begitu damai. Aku menggeliat sembari meregangkan otot tubuh. Malam tadi tidurku sangat pulas. Rasa lelah dan nyeri di sekujur tubuh bercampur baur menjadi satu. Saking puasnya, rasa takut pun dalam sekejap hilang. Padahal malam tadi aku hanya sendiri. Bang Arga pergi entah kemana. Tapi beruntung pagi ini dia sudah berdiri kembali di hadapanku. Aku tersenyum ke arahnya, sedangkan dia masih bersikap dingin. Bang? Bang Arga? Tadi malam kalau boleh tahu kemana ya? Seperti biasa, manusia es ini tidak menjawab. Bajumu sudah terlanjur banyak sobekan. Di sana ada mata air. Ganti baju kemudian isi botol minum untuk persediaan air. Kamu mau pulang atau melanjutkan pendakian ke puncak? Awalnya sih aku pengen mendaki ke puncak, tapi keadaan kayak gini lebih baik aku... Berarti pulang. Sudah, bersiaplah. Kita lanjutkan perjalanan. Asal kamu tahu, trek yang kamu lalui kemarin itu daerah terlarang. Memang sesekali pernah digunakan sebagai jalan pintas untuk menuju puncak. Itu pun hanya pemburu hewan liar yang menggunakannya. Bang Arga doyan banget motong pembicaraan. Padahal kan saya nggak motong pembicaraan kamu.
Tapi saya sudah tahu tujuan ucapan kamu itu kemana. Lagian waktu kita nggak banyak. Hampir 10 kilometer lagi jarak yang mesti ditempuh untuk sampai ke rumah ya bang. Bang Arga mendengus karena aku memotong pembicaraannya. Untuk kembali ke jalur yang benar, ucapnya lagi. Ya ampun, jauh banget. Lirihku. Mendengar jarak tempuh yang mesti kami lewati, tubuhku sudah lemas duluan. Andai saja ada pintu ajaib Doraemon, boleh dong pinjem dulu sebentar. Mau aku tinggalin lagi, hah? Pagi-pagi itu lakukan kegiatan yang bermanfaat, selain melamun dan bengong. Bang Arga kembali membentak. Kesal, aku pun menghentakkan kaki. Tapi lupa dengan keadaan kakiku yang belum sembuh benar. Akhirnya malah membuat semakin nyeri. Bang Arga sepintas terkekeh melihat tingkahku. Ternyata bisa tertawa juga dia. Setelah berganti pakaian, aku pun kembali menghampiri Bang Arga. Laki-laki itu sibuk membakar ubi-ubian yang entah dari mana dia dapatkan. Makanlah, ubi ini bisa mengganjal perutmu sampai siang. Makasih ya bang. Dia hanya mengangguk tanpa melihat ke arahku. Padahal aku sudah menyiapkan senyum semanis mungkin. Setelah beberapa menit, kami pun melanjutkan perjalanan. Sebelumnya Bang Arga membubuhkan tanda di sebuah batang pohon. Bikin apa bang? Tanda, siapa tahu ada tim SAR yang mencari keberadaan kamu. Aku pun langsung menautkan kedua alis. Oh, daerah sini masih termasuk daerah terlarang. Banyak hewan liar masih berkeliaran di sekitar sini. Jadi kamu harus tetap waspada, apalagi jam-jam seperti sekarang. Sama halnya dengan manusia, mereka pun pasti sibuk mencari makanan. Aku terus mengikuti langkah Bang Arga dari arah belakang. Satu hal yang membuatku berdecak kagum yaitu luka yang ditutup dedaunan kemarin siang. Amazing, saat ini luka tersebut sudah hampir mengering. Ternyata selain pemberani, Bang Arga juga tahu dunia pengobatan secara alami. Di sini bukan hanya hewan buas. Lengah sedikit saja bisa-bisa kamu diculik. Diculik? Kalau begitu kita bisa minta tolong aja sama penculiknya supaya keluar dari hutan ini. Iya nggak bang? Bang Arga langsung menoleh dengan tatapan tajam. Kamu pikir penculik itu manusia? Hah? Terus kalau bukan manusia, apa dong? Tanyaku heran. Aku hanya memainkan tali ransel. Tak kuasa mendapatkan tatapan dari Bang Arga. Nggak takut sih, cuma dada ini jadi dak-dik-duk nggak karuan. Bang Arga kembali melangkahkan kakinya. Aku pun mengikutinya dari arah belakang. Fokus dengan tujuan awal jika memang kamu ingin kembali pulang ke rumah. Sekali saja lengah, di sini banyak makhluk halus yang setiap saat bisa saja menculik rohmu. Hah? Apa? Makhluk halus? Sejenis hantu, setan atau apa bang? Hihi. Semuanya. Di sini alam liar. Semua makhluk dari jin sampai dedemit pun banyak yang tinggal di sini. Serok, serok, serok. Bang, suara apa itu? Kami langsung terdiam sesaat mendengarkan dengan seksama bunyi yang semakin jelas terdengar. Gunakan instingmu jika bertemu dengan hewan buas di saat seperti ini. Bang Arga terlihat waspada melihat ke arah sekeliling. Insting, ayo dong insting, mesti ngapain? Ucapku dalam hati. Dasar lemot, lari, cari perlindungan. Bang Arga sudah melesat cepat,
lari tunggang langgang ke arah rimbunan pohon. Benar saja, dari arah belakang, seekor babi hutan berukuran besar dengan taring yang menjulang ke atas keluar dari semak-semak. "Bang, tunggu!" teriakku. Aku berlari sekencang mungkin. Suara babi hutan itu sangat jelas di telinga. Itu tandanya dia ikut mengejar. Bang Arga sudah naik ke atas pohon. Sialnya, aku tidak bisa memanjat. Bagaimana ini? Babinya sudah hampir mendekat. "Bang, aku nggak bisa naik." Bang Arga lagi-lagi hanya duduk di atas dahan pohon yang lumayan besar, sembari menghisap sebatang rokok. "Jangan bilang nggak bisa kalau belum mencoba," ucapnya santai. Andai saja dekat, ingin sekali aku menjitak kepalanya. "Jitak saja kalau bisa," ucapnya sembari tersenyum. Lagi-lagi dia bisa membaca pikiranku. Serak, serak, serak. Babi hutan itu semakin mendekat ke arahku. Tidak ada pilihan lain selain mencoba naik ke atas pohon. Aku pun mencoba naik dengan susah payah. Sialnya, babi hutan itu sudah sangat dekat. Jarak kami berdua hanya selisih beberapa senti. Ternyata dari tadi posisiku tidak beranjak. "Naik, jangan diam saja," ucap Bang Arga dari atas. "Bang, tolongin dong. Aku nggak bisa," ucapku lirih. Babi hutan itu sudah berada tepat di bawahku. Jika saja aku terjatuh, sudah pasti mengenai taringnya yang besar. Aku tidak boleh menyerah setelah selamat dari tebing yang curam. Masa iya nasibku berakhir hanya karena babi hutan? Aku berusaha naik dengan tangan mencekal kuat batang pohon. "Jangan bilang nggak bisa. Segala sesuatu harus dicoba dahulu." "Bang, ulurin tangan dong," pintaku. Bang Arga hanya tersenyum sembari kembali menghisap rokoknya. "Coba saja lepas tangannya, bukannya naik yang ada kamu jatuh." "Bisa, kamu pasti bisa." "Oke, Mei, kamu harus bisa. Naik, naik, naik." Aku terbaring di bawah pohon di mana tadi aku berusaha naik ke atas. Sial, aku terpleset dan aku lupa kejadian apa yang menimpaku selanjutnya. Lain kali jaga ucapan. Setiap akan melakukan sesuatu jangan bilang tidak bisa. Secara tidak langsung kamu sudah merespon otak kamu sendiri supaya tidak bisa melakukan hal tersebut. "Aku masih hidup, Bang?" tanyaku hati-hati. Bang Arga sudah bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Aku pun berusaha untuk bangun. Keadaanku baik-baik saja. Hanya ada bekas luka saat jatuh dari tebing. Bang Arga sudah melangkah kembali. Aku hanya bisa melihat punggungnya saja yang hampir tertutup semak. "Bang, ya ampun, gini amat sih nasib." Semakin melangkah, semak belukar itu semakin rapat. Apa benar ini jalan untuk kembali? Aku merasa sangsi dengan keadaan sekitar. Jika tidak berlari cepat, bisa saja aku tertinggal oleh Bang Arga. Hampir 2 jam kita berjalan dalam keadaan diam. Hingga akhirnya kami tiba di daerah hutan pinus. Namun sayangnya cuaca saat itu sedang berkabut. Padahal jam menunjukkan pukul 1 siang. Bang Arga masih berjalan di depanku, tanpa menoleh sekalipun. Fokus ke jalanan. Ingat, di sini masih daerah terlarang. Tidak ada manusia yang berada di sini, kecuali kamu. Aku hanya mengangguk saja tanpa mencerna setiap perkataan dari Bang Arga barusan. Tidak lama, samar terdengar suara berbisik. Entah itu dari mana asalnya. Aku memicingkan penglihatan ke arah sisi kiri dan kanan. Suara itu seperti orang yang sedang bercakap-cakap. Karena penglihatanku saat itu masih sangat minim,
Aku hanya bisa melongo saat terlihat beberapa tenda berdiri tidak jauh dari sini. "Bang, ada orang yang lagi kemah," ucapku spontan. Tiba-tiba saja Bang Arga langsung membekap mulutku sampai membuatku kesusahan bicara. Aku memberontak, tapi tangan Bang Arga sangat kuat. Bang Arga menatap kesal ke arahku. "Sudah saya peringatkan, di sini nggak ada manusia selain kamu.